gelombang atau gelombang radio yang digunakan. Gitu. Nah, dasar dari spektroskopi NMR itu adalah penyerapan gelombang radio oleh inti-inti tertentu, ya. Dalam hal ini adalah inti proton dan juga inti karbon. Jadi dengan mengidentifikasi inti proton, kemudian karbon, ya, itu sudah cukup untuk identifikasi senyawa organik, ya. Jadi metode spektroskopi itu paling banyak digunakan untuk mengidentifikasi senyawa organik. Nah, kita tahu senyawa organik itu kan lebih dari 80% itu adalah proton dan karbon gitu loh. Jadi kalau proton karbon teridentifikasi ya nanti maka akan gampang menentukan strukturnya ya, karena jaranglah senyawa-senyawa organik yang ada paling ya ada tambahan CHON gitu aja, S ya. Untuk senyawa yang lain relatif kecil ya, jadi ya. Nah itu, nah ini diagram NMR ya. Jadi sampelnya itu dimasukkan dalam tabung. Nah kemudian biasanya cairan yang banyak itu adalah sampel berupa cair ya, dilarutkan dalam pelarut yang terdeuterisasi. Artinya protonnya sudah dihilangkan, diganti dengan deuterium. Nah, sampel dimasukkan dalam kuvet di dalam instrumen NMR, di mana kuvetnya itu diapit oleh medan magnet yang tinggi ya, ada medan magnet yang tinggi, kemudian dipancari dengan gelombang radio ya, gelombang radio. Misalnya kita mau ukur NMR proton ya, tentu akan ada tombol-tombolnya yang sesuai di situ. Terus maaf, jadi ini pemancarnya, kalau ini generator gesernya itu. Terus inti-inti atom tadi akan beresonansi ya, beresonansi dengan menyerap energi dari gelombang radio ini. Nah, kemudian akan terdeteksi ya, terdeteksi di penerima di sini. Nah, kemudian akan diubah dalam bentuk spektrum proton atau karbon NMR, itu prinsipnya. Nah, kalau peralatannya ini yang sudah cukup modern, ini 1000 MHz ya. Jadi kemudian sampelnya ini bisa berjalan sendiri, gitu, berjalan sendiri masuk ke tempat sampel di sini ya. Jadi bisa ngukur seratusan tabung dalam waktu semalam di situ. Nah, kemudian nanti akan dihubungkan dengan komputerized, tercatat di situ. Ya, pagi-pagi kita bisa ngukur di situ, mengidentifikasi, melihat spektrumnya ya. Jadi itu. Ini sayangnya kita belum punya ini ya, yang seperti ini ya. Tapi NMR 600 MHz di UGM sudah ada, ITB, UNS ya, jadi kita bisa menggunakan di situ dengan cara ya tentu saja ganti biaya yang nampaknya relatif murah lah dibandingkan dengan alatnya ya, karena alatnya bisa sampai saat ini mungkin 20 miliaran gitu. Oke ya, kemudian ini prinsip dari NMR ya. Jadi inti-inti atom ya, jadi inti atom itu kalau tak ada arah momen magnet atau tidak ada medan, itu arahnya adalah beraturan ya. Jadi inti proton, inti karbon itu dalam keadaan biasa adalah di luar gitu ya, itu arahnya tidak beraturan. Tetapi ketika dipasang medan magnet ya, maka arah momen magnetnya itu bisa searah medan magnet atau berlawanan arah medan magnet. Yang searah medan magnet ini energinya lebih rendah, yang berlawanan energinya relatif tinggi. Nah, ketika disinari ya, disinari gelombang radio, maka yang energi rendah ini akan beresonansi ya,
dengan menyerap energi, ya, membalik, jadi seperti berlawanan arah ini, ya. Nah, seberapa besar energi yang diperlukan untuk beresonansi, ya, jadi itu tentu saja tergantung dari inti atom atau inti proton atau inti karbonnya tadi, ya. Jadi dan tentu saja masing-masing inti proton, inti karbon itu berbeda-beda ya di dalam senyawa organik itu, tergantung dari lingkungannya. Jadi tadi prinsipnya ya, inti atom menyerap energi sehingga beresonansi ke tingkat energi yang tinggi, ya, dengan menyerap energi. Seberapa menyerapnya itu tentu saja sangat kecil, maka digunakan pembanding standar, ya. Jadi ini kegunaan yang besar dari resonansi magnet inti adalah karena tidak setiap proton dalam molekul beresonansi pada frekuensi yang identik sama. Setiap proton dalam molekul dikelilingi elektron, sehingga menimbulkan sedikit perbedaan lingkungan elektronik dari satu proton dengan proton yang lain. Nah, proton-proton ini dilindungi oleh elektron-elektron yang mengelilingi di dalam medan magnet. Perputaran elektron-elektron valensi dari proton menghasilkan medan magnet yang melawan medan magnet luar. Gitu. Nah, kalau digambarkan itu seperti ini ya, jadi inti, ya jadi misalnya inti atom hidrogen gitu ya, bermuatan positif, nah kemudian dikelilingi elektron gitu loh. Nah, jadi elektron masing-masing inti ya, ini ya, inti proton atau juga karbon ya, dikelilingi elektron. Nah, elektronnya ini akan berfungsi sebagai selimut gitu, melindungi si inti ini dari pengaruh medan magnet, tadi kan ada medan magnet. Nah, ketika ada atom yang elektronegatif, misalnya atom O, maka elektronnya itu akan ditarik oleh O, sehingga fungsinya melindungi inti dari proton ini berkurang gitu. Nah, tentu makin dekat jaraknya dengan atom yang elektronegatif ya, makin dekat otomatis pengaruhnya juga makin besar, makin jauh tentu saja juga makin berkurang gitu. Jadi elektron-elektron ini berfungsi sebagai selimut yang melindungi dari pengaruh medan magnet luar, gitu aja lah intinya. Nah, tentu saja lingkungan dari masing-masing jenis proton berbeda-beda. Itulah yang menjadi kegunaan berguna ya dari NMR proton ini. Ya. Tapi perbedaannya itu sangat kecil, maka digunakan senyawa standar yaitu TMS, tetrametilsilan. Nah, proton dari tetrametilsilan ini sangat terlindungi gitu. Nah, senyawa organik mesti kurang terlindungi dibanding dengan si TMS ini. Maka TMS ini sebagai standar 0 gitu ya. Kalau di dalam grafik ini TMS-nya itu 0 gitu. Nah, senyawa proton dari senyawa organik itu mesti akan lebih besar dibanding TMS. Ya, jadi skala untuk NMR itu antara 0 sampai 12 ppm. Ya. Nah, kemudian yang tadi proton yang lebih terlindungi akan mendekati TMS, yang kurang terlindungi akan menjauhi TMS. Gitu. Ya, jadi ini teorinya. Nah, kalau digambarkan ya, ini ya. Daerah geseran proton itu nilainya 0 sampai 12. Nah, ini tentu saja proton yang alifatik ya, proton metil, metilen itu adalah dekat dengan TMS karena dia sangat terlindungi gitu. Nah, kemudian kalau metilennya itu mengikat O, mengikat Cl tentu akan sedikit bergeser gitu. Nah, langsung mengikat O misalnya CH3 ini tentu akan agak menjauhi TMS. Proton yang diikat oleh alken ya itu berkisar antara 5 sampai 7 ppm. Proton dari aromatik di sini ya karena ada banyak elektron pi yang menjadi awan elektron di cincin benzen ya. Ini daerahnya antara 6 sampai 8 ya kurang lah ppm. Proton yang diikat aldehid ya sekitar 10. Proton dari asam sekitar 11-12 ya. Jadi itu dengan melihat ini ya daerah geseran kimia dari masing-masing jenis proton, maka kita bisa mengidentifikasi ya sinyalnya itu
merupakan sinyal dari proton alifatik, proton aromatik, proton asam, proton aldehid ya, jadi itu. Oke, saya kira kalau yang sudah sampai teorinya di sini, saya kira sudah sampai di sini. Terus, nah kemudian yang menarik lagi ya dari NMR itu kalau protonnya itu mempunyai tetangga ya. Jadi ada suatu aturan ya, jadi kalau proton itu diikat oleh satu C, ini namanya proton ekivalen, proton yang serumah, lingkungannya otomatis sama gitu ya. Tetapi diikat oleh karbon yang lain, tetapi lingkungannya sama persis ya, jadi ini juga ekivalen. Ya, jadi karena ini sama-sama mengikat Cl, ini juga sama mengikat Cl. Nah, keempat proton ini juga proton yang ekivalen. Nah, tetapi kalau protonnya itu diikat oleh karbon dengan lingkungan yang berbeda, ya, maka proton-proton ini saling coupling gitu. Jadi proton yang diikat di metil, ya, ini adalah proton A yang diikat di metilin proton B, yang diikat dengan oleh H, ya, ini di O ya, dipisahkan oleh heteroatom ya, ini proton sebagai proton C gitu. Antara proton A dan B itu saling kopling gitu. Nah, sehingga proton A ya, koplingnya itu adalah sejumlah pecah ya, sinyalnya itu akan pecah menjadi puncak multiplet sesuai dengan N. N itu jumlah proton gitu. Jumlah proton tetangga dengan konstanta kopling J gitu ya. Jadi proton A itu punya tetangga proton B. Maka puncaknya akan pecah menjadi 3 puncak. Ya, jadi proton A itu akan jadi kalau 3 puncak ini namanya triplet. Gitu. Proton B itu tetangganya adalah proton A. Ya. Nah, proton B ini akan pecah jadi 3+1 tetangganya ini. Ya, tetangganya ini. Kalau yang sini ini bukan tetangga karena dipisahkan heteroatom. Ya. Proton B akan pecah menjadi 4 puncak 3+1 ya, atau kuartet. Ya, bentuknya kira-kira gini. Ya, yang C ini adalah akan singlet. Tuh. Nah, kemudian integrasi masing-masing sinyal itu sesuai perbandingan jumlah proton ya. Jadi tadi proton A jumlah protonnya 3, triplet. Nah, ini maka integrasinya adalah 3. Proton B metilen tadi puncaknya pecah jadi 4, jumlah protonnya adalah 2. Proton C itu 1 singlet ya, jadi itu. Jadi perbandingan jumlah proton di etanol itu adalah 3, 2, 1. Nah, kemudian ini J-nya itu adalah ini gitu. Ini adalah J. Nah, J-nya itu puncak biasanya di tengah-tengah ini ya katakanlah ini 1,7 ppm, kemudian dikurangi yang di tengah di sini nih. Ya, kira-kira katakanlah 1,5 gitu. Nah, J ini itu akan sama dengan J sini, itu sama. Jadi ngukurnya kalau ada seperti ini ya salah satu aja, dianggap sama. Nah, JAB ini ya, JAB itu akan sama J dengan BA di sini ya. Jadi ini mesti J-nya itu sama. Jadi kalau itu saling coupling, maka ini harga J-nya itu sama ya. Jadi katakanlah tadi 1,7 dikurangi 1,5 ya, misalnya Anda disuruh menghitung harga J ya 1,7 dikurangi 1,5 kali NMR-nya yang dipakai berapa ya. Kalau 500 ya kalikan 500 MHz gitu. Kalikan 500 MHz berapa ya. Jadi kalau itu kopling katakanlah nanti ketemu misalnya 2 Hz gitu. Misalnya ya nanti dihitung aja. Nah, maka ini adalah harga J-nya 2 Hz, ini 2 Hz, ini juga 2 Hz ya. Nah, dengan mengetahui J-nya, kalau J-nya sama, maka kita bisa tambah yakin bahwa kedua proton ini adalah saling kopling gitu. Ya. Oke, itu terus
Ya, kemudian langkah-langkah cara menginterpretasi spektrum NMR adalah kita melihat jumlah sinyalnya, kedudukan sinyalnya, intensitas sinyal atau harga integrasinya tadi. Kemudian splitting atau multiplisitas. Ini akan menerangkan tentang lingkungan dari suatu proton ya, dengan proton lain yang berdekatan. Nah, cara penulisan NMR ini adalah geseran kimia dalam ppm, jumlah atom H, multiplisitas, kemudian J. J harga tetapan kopling tadi. Nah, sekarang contoh. Ada contoh di sini ada 3 spektrum, data spektrum, kemudian pilihan senyawanya adalah 4 gitu, ada 4 pilihan. Nah, mana yang cocok dari masing-masing spektrum ini? Ya. Jadi kita lihat spektrum dari A. Di sini ya, ini adalah triplet. Ya, jadi ini puncaknya triplet. Jadi katakanlah ini A, ini B, gitu, ini C. Ya, jadi ada 3 jenis proton. Proton A itu adalah triplet. Jumlah protonnya ini 3, ada angka 3 di situ. Kemudian ini juga 3, yang ini 2. Nah, kalau ada sinyal ya dengan jumlah proton 3, triplet, nah ini mesti proton ini ya terikat pada karbon yang sama ya, jadi itu. Jadi adalah sebagai proton metil. Nah, proton metil ini menjadi triplet, mesti ini tetangganya adalah proton N plus 1 tadi ya. Jadi 3 berarti tetangganya N-nya adalah 2 ya. Jadi ini tetangganya adalah 2 proton. C yang mengikat 2 proton gitu. Ya ini langsung ketemu di sini, langsung ketemu ya. Jadi ini mesti ini CH2, ini CH3 gitu. Ya, jadi ada unit CH3, CH2 saling berdekatan. Nah, terus yang tengah ini ya, geseran kimianya 2. Nah, intensitasnya 3. Ini mesti dari CH3 yang terisolasi. Yang nggak punya tetangga, sehingga dia singlet. Ya. Nah, dari sini kita ini sudah ketemu ya. Ada 3 unit metil, metilen, metil terisolasi. Ya sudah tinggal dicocokkan kira-kira mana yang sesuai gitu. Ya tentu saja yang sesuai adalah ini. Ya, ini metil terisolasi, kemudian metilen, kemudian metil ya, begitu. Yang cocok adalah yang kedua untuk A gitu, spektrum A. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Bu. Sudah sampai sini NMR teorinya? Teorinya sudah sampai sini? Belum, Bu. Harusnya sudah sampai loh. Kalau belum sampai Belum, Bu. lambat. Kemarin baru UTS. Jadi NMR harusnya itu. Tapi ya nggak tahu dosennya, tergantung. Oke ya, jadi itu NMR. Sekarang yang B ya. Yang B di sini ada 3 sinyal juga ya, 3 proton, 2 proton, kemudian ini 2 proton jauh ya, 4 lebih ya, sekitar 5. Nah, kita lihat di sini ya, jadi proton A triplet ya. Jadi ini mesti apa tadi? CH3 ya. Tetangganya adalah CH2. Gitu. Terus yang di ujung ini 2 proton. Ya, jadi proton ini mesti terikat oleh atom yang elektronegatif. Nah, elektronegatif apa ya? Kita lihat di sini yang kira-kira mengikat 2 proton gitu. Ya, ini Anda lihat di sini. N mengikat 2 proton. Terus tadi sinyal 2 sinyal tadi ini adalah yang triplet, ini yang kuartet. Ya, jadi ini triplet, ini kuartet. Ya, jadi struktur 1 ini cocoknya di B gitu. Yang C terserah nanti dicari sendiri. Ya, yang C nanti dicoba sendiri ya. Oke ya, jadi ini
NMR proton dari etanol itu gambarnya ini pada suhu rendah ya. Jadi ini triplet, kuartet dari CH2, kemudian OH singlet pada suhu kamar. Tapi ternyata kalau pada suhu rendah ya, mungkin dalam bentuk es gitu, pernah ada yang meneliti, ternyata metilennya itu jadi multiplet, yang OH jadi triplet ya. Jadi, nah kenapa demikian? Itu ada data empiris yang menunjukkan bahwa ketika suhunya itu rendah, maka atom H itu saling berdekatan dengan yang jadi proton H dari OH ini berdekatan dengan CH2 ini gitu. Sehingga ini saling kopling. Ya, jadi H tetangganya 2, maka ini jadi triplet. Nah, kemudian CH2 kopling dengan H, kopling dengan ini gitu. Jadi ini jadi pentet ya. Ya, jadi ini atau kalau udah lebih dari 4 itu biasanya ya anggap aja multiplet gitu. Maka ini jadinya multiplet. Ini suhu sangat rendah. Jadi eksperimen pernah membuktikan seperti itu. Tapi kalau kita ngukur biasa kan ya pada suhu kamar gitu loh. Ini hanya keadaan khusus saja untuk etanol. Gitu. Oke, contoh NMR ya. Jadi contoh NMR proton ya. Jadi ini aromatik. Nah, tentu yang tengah ini itu adalah proton-proton di cincin aromatik. Ini sini gitu. Ini ada proton, ini ada proton gitu. Terus ini tentu saja lingkungan kimianya kan sini. Ya, jadi ini proton yang sebelah atas gitu, yang ini di bawah gitu ya. Sehingga ini adalah mencerminkan masing-masing 2 proton. Ini 2 proton dari aromatik di sini. Dan ini kalau di SOM ya, ini adalah bentuknya doublet gini. Ini juga doublet. Ya, karena 2 proton ini pada lingkungan yang sama. Kemudian ini untuk aromatik adalah planar, sehingga ini tetap saling kopling. Gitu. Ya, kopling di sini dengan sini, masing-masing doublet. Nah, kemudian 2 sinyal yang lain, nah tentu mana yang makin elektronegatif makin kurang terlindungi antara N dengan O. Nah, tentu yang paling proton yang kurang terlindungi adalah yang diikat oleh O ini, maka ini adalah sinyal dari O, sinyal dari proton yang diikat O gitu loh ya. Nah, yang di sini adalah menyatakan sinyal yang dari yang diikat oleh N itu contohnya. Nah, demikian juga yang di sini ya, cuma ini daerahnya berbeda-beda ya, tentu karena kalau ini lingkungannya kan jadi berbeda-beda di sana itu ya, tapi berdekatan antara 6 sampai 7 itu ciri untuk aromatik ya. Jadi ini sama. Ini adalah proton yang diikat oleh N, kemudian yang sana ini adalah yang diikat oleh O. Nah, 4 proton ngumpul di sini gitu. Nah, ini kalau di SOM ya kita bisa membedakan ya, yang jelas yang kurang terlindungi ya, katakanlah ya tentu yang paling dekat yang harganya kecil ya, mungkin di sini gitu. Terus yang agak jauh mungkin di sini ya. Kemudian yang di ini katakanlah ini yang paling ujung sana ya, tentu yang dekat dengan O ini. Gitu. Oke, contoh lain hampir sama ya. Jadi ini kadang puncaknya itu ya sebenarnya puncaknya ini aja, cuma garisnya nggak tahu ya, ini catatannya itu loh, pencatatnya kadang-kadang menjorok gitu. Ya, jadi proton ini paling jauh ya tentu adalah proton dari OH ini ya. Terus ini NH2. Nah, kemudian ada 2 kelompok ini. Ya, ini mencerminkan 3 proton, ini 1 proton gitu. Ya, 1 proton tentunya proton dari sini. Yang proton yang ketiga ini ya ngumpul di ini. Ya, jadi ini menyatakan proton yang ada ini, kemudian di sini, kemudian di situ. Oke,
Oke, sekarang nanti di tugasnya itu ada yang soalnya seperti ini ya. Contoh memperkirakan data-data spektrum proton NMR dari struktur senyawa organik. Ya. Senyawa organiknya sudah diketahui, Anda tentukan perkiraan berapa jenis protonnya, ada berapa jenis proton, ada berapa jumlah proton, multiplisitasnya bagaimana, geseran kimianya kira-kira berapa. Geseran kimia ini Anda tuliskan relatif satu dengan yang lain, tapi harus berdasarkan paten ya. Artinya proton alifatik itu daerahnya antara 0 sampai 3, aromatik sekitar 7, proton yang mengikat O, metoksi sekitar 3,5 misalnya ya, jadi itu. Nah untuk senyawa ini ya tentu ini ada 3 jenis proton, proton A, proton B, terus proton C. Berapa jumlah protonnya? Ya tentu ini 3, ini 2 gitu, ini 3. Itu. Multiplisitasnya sekarang ya. Jadi proton A tetangganya B. B jumlahnya 2, berarti 2 plus 1, 3. Maka bentuknya adalah triplet. Proton B jumlah tetangganya ini 3, 3 tambah 1, 4, 4 itu kuartet. Proton C tidak punya tetangga, maka singlet. Gitu. Terus geseran kimianya berapa? Ya tadi proton metil itu dekat dengan TMS ya, maka paling terlindungi, paling jauh dengan O kan ini. Anda tuliskan perkirakan 1 geserannya 1 ppm. Proton yang B ya, proton B lebih dekat, tentu mesti lebih tinggi dibanding 1. Ya ini perkirakan 2 gitu. 1,5 ya apa-apa gitu loh, namanya perkiraan gitu. Terus, nah, proton yang terikat langsung dengan O, ini kan metoksi. Proton metoksi itu sekitar 3, ya udah kasihkan 3,1 ppm. Ya, jadi itu ya. Cara kita memperkirakan data-data spektroskopi NMR dari struktur yang diketahui ya. Jadi Anda lebih baik banyak latihan ini sehingga ketika mendapatkan data spektrum itu bisa sudah hafal gitu loh. Ya, jadi dari grafik tadi, grafik ini tadi ya, dari sini. Jadi Anda gunakan ini ya, perkiraan untuk memperkirakan itu gunakan data ini. Gitu. Proton metil, pokoknya proton yang kurang terlindungi nilainya besar, yang lebih terlindungi nilainya kecil mendekati TMS. Jadi itu prinsipnya. Oke, saya kasih contoh satu lagi untuk yang aromatik ya. Jadi misalnya ada struktur aromatik seperti ini. Nah, berapa jenis proton? Ya udah di ini ya, jadi proton A. Tentu ya kadang ini enggak ditulis ya kalau enggak di struktur ya, tapi Anda tahu bahwa aromatik di sini ini ada protonnya gitu loh. Nah, tentu kalau ada aromatik tersubstitusi pada posisi 1, 4, ini mesti lingkungan kimianya itu terbagi 2 di sini nih. Jadi lingkungan ini sama dengan lingkungan di sini. Ya, jadi ini sama-sama proton B. Nah, proton ini sama-sama, ini sebagai proton C gitu. Terus yang di sini adalah proton D. Jadi ini ada 4 jenis proton, proton A, B, C, D. Jumlah protonnya berapa? Ya jumlahnya dilihat atom H-nya ini ya. Jumlah protonnya 1, di sini 2, kok 2? Ya kiri kanan sama ya 2. Terus yang C juga 2, kemudian yang D ada 3. Nah, multiplisitasnya bagaimana gitu. Nah, multiplisitasnya tentu saja O ini nggak punya tetangga, singlet. Yang B ini bentuknya planar ya, ini saling kopling ke sana, ini juga saling kopling ya. Jadi yang B adalah doublet, yang C doublet. Kemudian yang D tentu saja ini adalah singlet. Geseran kimianya bagaimana? Ya, ini perkiraan gitu loh. Atom O yang terikat OH aromatik itu sekitar 7 sampai 8 lah gitu. Maka ini kita tuliskan 8 ppm. Nah, kemudian ini sebagai proton aromatik. Aromatik itu ya sekitar 6 sampai 8 juga ya.
Nah, karena proton ini kan lebih dekat O sana gitu ya, lebih dekat OH, biasanya ini lebih tinggi lah gitu. Maka kita tulis 7,5. Kemudian yang C, ya ini juga ada O tapi COCH3 kan, kepolarannya tentu lebih tinggi OH sana ya, ya beda dikit lah, ini 7,2. Terus di sini proton metil, metoksi ya 3,6. Jadi angka-angka ini adalah perkiraan, memperkirakan ya, beda-beda sedikit nggak apa-apa ya. Tapi harus mempertimbangkan posisi jenis-jenis proton itu di mana tadi berdasarkan grafik tadi gitu. Terus juga relatif antara satu dengan yang lain ya. Jadi Anda memperkirakan mana yang lebih dekat dengan atom elektronegatif, mana yang jauh, itu akan menentukan harga geseran kimia. Itu prinsipnya. Oke, jadi NMR proton sampai ini sudah selesai. Ada pertanyaan silahkan. Kemudian karbon nanti 2 minggu lagi ya. Jadi itu untuk NMR proton. Baik, ada pertanyaan? Bu, saya mau tanya, Bu. Itu kalau yang di apa? Di cincin benzen itu berarti bukan tetangganya, Bu, yang di itu. Ya, yang di cincin bensin tadi tak presentasikan lagi ya. Tadi untuk cincin bensin itu ingat bahwa bentuknya itu planar gitu loh. Nah, karena planar meskipun itu dipisahkan oleh lebih dari 3 ikatan ya. Nah, kelihatan di sini ya. Kelihatan ini? Halo? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Ya, jadi struktur planar ingat mendatar itu. Ya, jadi proton ini ya kan bentuknya kira-kira gini ya, cincin bensin itu awan elektron di atas, awan elektron di bawah. Ini memang dipisahkan oleh lebih dari 3 ikatan ya. Sebenarnya bukan tetangga nih dalam keadaan normal ya. Tapi karena ini strukturnya planar, maka ini sangat berdekatan. Maka ini adalah tetangga gitu loh, saling kopling ya. Tidak tetangga tapi saling kopling gitu. Nah, karena saling kopling, nah itu tetangganya kan hanya ini. 1+1, ini juga 1+1, maka ini bentuknya adalah doublet. Ini doublet, ini doublet gitu. Ya, jadi bisa dianggap tetangga untuk struktur cincin bensin gitu. Ya, jadi ini tetangganya ini aja. Ini dianggap saling tetanggaan, meskipun ini dipisahkan oleh 4 ikatan tunggal kan, 1, kadang-kadang kan di sini rangkap juga ya, 1, 2, 4 ya, tapi karena bentuknya planar ini saling kopling gitu ya. Sehingga karena saling kopling ya tadi sinyalnya jadi pecah jadi doublet dan doublet gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Bukunya sudah punya semua atau buku praktikumnya, petunjuk? Halo? Sudah pernah saya kirim pertama dulu gitu. Halo, pada tidur? Sudah, Bu. Ya udah itu. Nek sing urung duwe engko minta temene gitu ya. Jadi tugas selanjutnya adalah Anda kerjakan tugas NMR 1, tulis tangan, kirim, upload dalam bentuk PDF di Google Classroom ini, nanti linknya tak kasihkan. Anda nggak usah buat laporan resmi apa segala gitu lah. Pokoknya tugas praktikum ini aja lah. Ya.
Oke, ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Dicoba Belum, dulu Bu. ya. Oke, berarti dicoba dulu tugas NMR 1. Kalau sudah upload, tak kasih linknya. Jadi itu ya untuk praktikum hari ini. Anda langsung menyelesaikan itu. Nanti hasilnya diupload gitu aja. Oke, baik. Saya akhiri ya. Saya akhiri, nanti boleh bertanya lewat WA bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.